Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Baik teman-teman, kesempatan ini saya Lusiono akan mengantarkan beberapa kelompok diskusi kecil dalam rangka kegiatan diskusi ringan yang kita sebut dengan durasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan dukungan untuk hal memberikan pertanyaan, komentar, like, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang mengenal kebenaran ilmiah. Dengan saya sendiri, Okare Jabatur Rahman, dengan NIM 0307212089. Saya Syafira Amanda dengan NIM 0307212083. Saya Nidri Julia dengan NIM 03072182. Jadi menurut Ayu, apa sih pengertian dari kebenaran itu? Jadi gini Fir, kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Jadi pernyataan dapat dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Oke, jadi menurut Ayu, apa sih itu pengertian kebenaran yuk? Jadi gini Fir, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Jadi pernyataan dapat dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Oh, jadi gitu ya Ayu. Tapi dari yang saya baca, itu ada pemahaman perbedaan kebenaran yang berbeda dari para filsuf dan ahli filsafat barat dalam keyakinan yang dianutnya. Nah, di waktu itu ada dua kebenaran yang berbeda, yaitu pada masa mitos dan logos. Coba jelasin dong bagaimana kebenaran. Jadi gini, perbedaan pemahaman kebenaran terbagi menjadi dua kan. Yang pertama ada mitos dan logos. Jadi pada masa mitos, masyarakat masih meyakini hal-hal yang di luar kekuatan manusia. Sedangkan pada masa logos, manusia sudah meyakini bahwa kebenaran berasal dari akal dan pengamatan indrawi. Jadi menurut Kira, apa sih yang dibahas dalam teori pengetahuan? Jadi yang dibahas dalam teori pengetahuan itu yang pertama, dasar pengetahuan, batas pengetahuan, dan objek pengetahuan Ayu. Gitu. Menurut buku yang saya baca, ada 3 hal mengenai sifat umum kebenaran. Nah, coba jelaskan apa sih yang dimaksud dengan sifat umum kebenaran itu? Nah, jadi itu sifat umum kebenaran itu ada dibagi 3. Yang pertama, kebenaran sebagai sesuatu yang mutlak. Yang kedua, kebenaran sebagai sesuatu yang objektif. Dan yang ketiga, kebenaran sebagai sesuatu kesatuan. Dalam sejarah filsafat terdapat 3 kebenaran utama, yaitu kebenaran agama, kebenaran filsafat, dan kebenaran ilmu. Coba Anda jelaskan tentang ketiga kebenaran tersebut. Dalam sejarah filsafat itu kebenaran dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kebenaran agama yang bersumber dari Tuhannya, dan yang kedua yaitu kebenaran filsafat yang diperoleh dengan cara merenungkan, memikirkan segala seluas-luasnya sesuatu yang ada atau mungkin benar-benar ada. Dan yang ketiga yaitu kebenaran ilmu yang diperoleh secara mendalam tanpa menghiraukan kegunaan ilmu itu tersendiri. Jadi gitu loh Nah, di materi itu kan ada pembahasan mengenai jenis kebenaran. Bisa nggak sih tolong jelasin gimana sih jenis kebenaran itu? Jenis-jenis kebenaran itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu kebenaran aktual atau kebenaran empiris. Yaitu kebenaran tersebut diperoleh melalui pengetahuan empiris, yang artinya berdasarkan percaya indera. Kemudian yang kedua yaitu ada kebenaran formal, logis, dan intensional. Dikarenakan sifatnya logis, maka kebenaran jenis formal ini tergantung terhadap kenyataan sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada kebenaran ideal, normatif, dan etik. Kebenaran yang tidak dapat dicapai dengan menguji konsistensinya terhadap kenyataan atau logika semata. Kemudian yang terakhir ada kebenaran transendental, metafisika, dan absolut.
Kebenaran dasar realita yang dicapai melalui filsafat mengenai hal absolut transendental, yang berarti menunjukkan hal-hal yang bersifat rohani. Nah, dalam mengkaji filsafat ilmu, salah satu unsur yang harus kita ketahui adalah teori kebenaran. Yang seperti yang kita ketahui, teori kebenaran itu terbagi menjadi 8 macam. Nah, coba kalian jelaskan secara ringkas menurut bahasa kalian sendiri. Nah, jadi teori kebenaran ini tuh dikenal dengan istilah the theory of truth yang terdiri dari 8 macam. Yang pertama yaitu teori kebenaran korespondensi. Maksudnya itu teori ini tuh mengandung pernyataan sesuai dengan objek yang dituju. Nah, yang kedua itu teori kebenaran koherensi. Maksudnya itu pernyataannya sesuai dengan pernyataan yang sudah sebelum-sebelumnya itu ditetapkan dengan benar. Terus yang ketiga teori pragmatisme. Dan yang keempat teori kebenaran sintaksis yang maksudnya itu dari Abbas Hamami, pengertiannya suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan itu mengikuti aturan-aturan sintaksis yang baku. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari Manda. Yang kelima yaitu ada teori kebenaran semantis. Teori kebenaran semantis adalah suatu proposisi yang memiliki nilai besar yang ditinjau dari segi arti atau makna. Yang keenam ada teori kebenaran non-deskripsi. Suatu pernyataan itu akan mempunyai nilai besar yang akan sangat tergantung pada peran dan fungsinya. Yang keenam, yang ketujuh maksudnya, ada teori kebenaran logis yang berlebihan, yaitu adalah suatu kejelasan yang tidak perlu diterangkan lagi. Dan yang ke-8 ada teori kebenaran spiritual, yaitu teori kebenaran yang dilandaskan dengan sebuah pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW mempunyai kebenaran yang mutlak. Nah kan, yang aku baca juga katanya itu ada penemuan kebenaran terbagi menjadi 2, non ilmiah dan ilmiah. Bisa jelasin nggak sih itu gimana perbedaannya atau pengertiannya gitu? Bisa. Dari yang saya baca, yang pertama itu penemuan non ilmiah. Penemuan non ilmiah itu terbagi menjadi 9 macam. Yang pertama yaitu secara kebetulan. Kemudian yang kedua penemuan kebenaran dengan akal sehat. Kemudian yang ketiga prasangka. Keempat penemuan kebenaran melalui intuisi. Yang kelima penemuan kebetulan atau kebetulan. Dan yang keenam penemuan kebenaran melalui generalisasi pengalaman. Yang ketujuh penemuan kebenaran melalui kewibawaan. Yang ke-8 penemuan kebenaran secara spekulatif. Dan yang terakhir pendapat otoritas ilmiah dan pikiran ilmiah. Nah, yang pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu pendekatan empiris. Kemudian yang kedua pendekatan rasional. Yang ketiga pendekatan intuitif. Yang keempat pendekatan religius. Yang kelima pendekatan otoritas. Dan yang terakhir yaitu pendekatan ilmiah. Oh, jadi kayak gitu ya, Indra. Makasih ya, Indra. Ya, sama-sama. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik kebenaran ilmiah. Pertanyaan saya kepada Ayu, materi Anda kan tentang karakteristik kebenaran ilmiah. Sebelum memasuki intinya, terdapat unsur-unsur kebenaran ilmiah. Coba Anda jelaskan atau sebutkan penjelasan tersebut. Oke, jadi gini ya. Unsur-unsur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kebenaran yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Dalam kebenaran ini terbagi menjadi 4. Ada pengetahuan biasa, ilmiah, filsafat, dan agama. Nah, yang kedua ada kebenaran yang dikaitkan dengan sifat atau karakteristik. Dan yang ketiga ada kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan. Nah, kan menurut buku relatif itu katanya terdapat 3 sifat esensial kebenaran ilmiah. Bisa sebutin nggak sih apa aja itu? Oke, menurut muhtar relatif terbagi menjadi 3 kan. Nah, yang pertama yaitu ada struktur rasional logis, yang kedua ada isi empiris, dan yang ketiga ada isi pragmatis. Jadi gitu Oke. Nah, untuk sampai kepada kebenaran ilmiah ada 3
tahap kan yang harus dijelaskan dan dilewati dalam berpikir ilmiah. Coba sebutkan dan jelaskan apa yang Anda mengerti dari hal itu. Oke, jadi yang pertama itu ada skeptik. Di sini tuh dia cara berpikirnya ditandai dalam seseorang menerima kebenaran, informasi atau pengetahuan secara tidak langsung diterima begitu saja. Dan yang kedua yaitu analitik. Ini cara berpikirnya di mana ia menimbang-nimbangkan segala sesuatu yang dihadapinya. Dan yang ketiga yaitu kritis. Caranya itu berupaya mengembangkan kemampuan dalam menimbangkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi kayak gitu. Terima kasih ya Banda. Masih betul. Jadi kita akhiri saja diskusi kita pada hari ini dengan mengucapkan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian diskusi dari kami, Pak. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan tentang ilmu filsafat dengan tema memahami kajian ontologi. Saya Lilis Astika, saya Eka Julia Putri. Saya M. Solih, kami dari MPI 2. Baiklah, yang pertama sekali kita harus memahami apa itu ontologi. Ontologi merupakan salah satu bagian terpenting dalam kajian kefilsafatan, di mana dalam membahas dan mengkaji segala sesuatu harus ditemukan atau dipahami terlebih dahulu ontologi sesuatu tersebut. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan. Jadi secara sederhananya begini, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Singkatnya, ontologi itu mengenai pertanyaan apa. Ada juga pendapat dari beberapa ahli, yaitu yang pertama Jujun Surya Sumantri. Ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui dari seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain suatu kajian mengenai yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Dan menurut para ahli yang kedua, yaitu Amsal Bakhtiar, ontologi berasal dari kata yang berwujud. Ontologi adalah teori atau pengetahuan tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak selalu bersandarkan pada alam nyata, akan tetapi bersandarkan pada logika semata-mata. Dan ahli yang ketiga yaitu Sidi Ghazalba, ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Oleh karena itu disebut ilmu hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Dalam agama, ontologi mempersoalkan tentang Tuhan. Tadi kan menurut Amsal Bakhtiar, ontologi berasal dari kata yang berwujud. Ontologi adalah teori atau pengetahuan tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak selalu berdasarkan pada alam nyata, akan tetapi berdasarkan pada logika semata-mata. Maksud dari ontologi tidak selalu berdasarkan pada alam nyata, akan tetapi berdasarkan pada logika semata-mata itu bukan? Nah, jadi ontologi ini suatu teori yang membahas tentang keberadaan suatu yang menjadi objek pemikiran tersebut, baik secara rohani maupun jasmani, atau berupa benda yang terdiri dari alam, manusia, individu, umum, terbatas maupun tidak terbatas atau jiwa. Namun, ilmu ini diperoleh berdasarkan logika dengan kaidah berpikir yang benar dan rasional. Ontologi ini membahas pada hakikatnya tentang keberadaan suatu yang inti, sehingga adanya semua ini sesuai apa yang terlihat di alam semesta ini. Ontologi ini merupakan suatu ilmu yang sukar dalam filsafat, karena cabang ilmu ini membahas hakikat suatu keberadaan yang berada di alam semesta ini dengan menggunakan pemikiran manusia yang sudah berada di luar jangkauan manusia. Tidak dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris.
Maksud dari metodologis dan empiris itu gimana sih? Metodologis itu secara metodenya gitu loh, gimana cara kita mendapatkannya. Sementara kalau yang empiris itu berdasarkan pengalaman. Oke. Selanjutnya yang akan kita diskusikan itu metode ontologi. Menurut Loren Bagus mengklasifikasikan pemahaman ontologi dapat dipahami dengan 3 bentuk arti, yaitu 1. Melukiskan hakikat ketuhanan. 2. Menunjukkan bahwa segala sesuatu tergantung kepadanya. 3. Menghubungkan pikiran dan tindakan manusia yang bersifat individual dan hidup dalam sejarah realitas tertentu. Klasifikasi yang dijelaskan oleh Loren Bagus memberikan sebuah gambaran bahwa dari 3 bentuk tersebut menghasilkan sebuah tingkatan yang dikenal dengan istilah abstraksi dalam kajian ontologi, di mana metode tersebut menjelaskan bagaimana struktur berpikir secara ontologis, yaitu 1. Abstraksi fisik. Nah, abstraksi fisik ini menjelaskan tentang sifat khas suatu objek. 2. Abstraksi bentuk. Bentuk ini menjelaskan atau mendeskripsikan sifat umum yang menjadi ciri semua yang sejenis. Yang ketiga itu ada abstraksi metafisik. Metafisik yang di sini itu menjelaskan prinsip umum yang menjadi dasar dari semua realitas. Jadi mengenai abstraksi metafisik tadi, itu kan katanya menjelaskan prinsip umum yang menjadi dasar dari semua realitas. Itu maksudnya gimana menjelaskan prinsip umum itu? Sebetulnya prinsip umum itu dirumuskan dengan cara memisahkan objek bahasan ontologi dari seluruh kategori aksidensia. Pada abstraksi metafisik ini, analisis dapat dilakukan tanpa mengacu pada hal fisik atau individu tertentu. Gini juga sih, ada juga metafisika itu kan cabang filsafat atau pengetahuan yang membicarakan hal-hal yang paling mendasar di luar pengalaman manusia. Contoh metafisika dalam filsafat ilmu itu, kenapa manusia itu ada? Apa tujuan manusia itu hidup? Jadi sekarang kita membahas mengenai ontologi sains dan ontologi filsafat. Sebelum abad ke-17 dijelaskan bahwasanya ilmu identik dengan filsafat, sebagaimana yang diutarakan oleh Van Fersen bahwa dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi mengenai ilmu pengetahuan bergantung kepada sistem filsafat yang dianut. Melihat kontribusi yang nyata dari para filsuf Yunani kuno dengan sudah berpikir bagaimana filsafat ilmu dapat berjalan dengan semestinya, di mana salah satu peranannya adalah untuk mengatasi jarak antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, di mana membutuhkan sebuah wadah untuk menjembataninya. Dalam hal ini, wadah tersebut yang mampu menyelesaikan jarak atau jurang perbedaan adalah filsafat. Sebagaimana yang diutarakan oleh tokoh Immanuel Kant bahwa filsafat itu merupakan disiplin ilmu yang mampu menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat. Keadaan ini menggambarkan bahwasannya antara sains dan filsafat memiliki makna serta arti dari ontologinya masing-masing. Dapat diartikan bahwasanya yang dimaksud dengan pengetahuan sains itu adalah pengetahuan yang bersifat rasional empiris. Idam Fautanu, makna dari rasional dan empiris itu terbagi dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama masalah rasional. Bahwasanya dalam sains itu pernyataan atau hipotesis yang dibuat haruslah berdasarkan dengan rasio. Contohnya itu sebagai berikut. Misalnya makan telur ayam berpengaruh kepada kesehatan. Nah, contoh itu dikategorikan sebagai hipotesis yang berdasarkan rasio dan belum diuji kebenarannya, di mana kebenarannya hanyalah dugaan semata. Maka untuk mengujinya kita membutuhkan yang namanya metode empiris. Dan yang kedua, masalah empiris. Hipotesis mengenai makan telur ayam tadi yang berpengaruh kepada kesehatan itu harus diuji kebenarannya dengan mengikuti prosedur ilmiah
dengan menerapkan metode eksperimen, yaitu pengujian. Langkah-langkahnya itu ada 3. Yang langkah pertamanya itu mengambil satu kelompok sebagai sampel atau contoh yang diberi makan telur ayam secara teratur selama 6 bulan. Langkah keduanya mengambil satu kelompok yang lain yang tidak boleh makan telur ayam selama 6 bulan sebagai kelompok kontrol. Dan langkah terakhir atau langkah ketiganya itu setelah 6 bulan kesehatan kedua kelompok itu diamati. Hasil yang diberikan bahwa kelompok yang teratur makan telur ayam rata-rata lebih sehat. Dan itu membuktikan kalau memang hipotesis tadi itu benar. Nah, sekarang kita masuk kepada aliran-aliran dalam ontologi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian awal kajian mengenai ontologi, bahwasanya kemunculan aliran dalam ontologi disebabkan ada perbedaan pendapat dalam menjawab 3 pertanyaan sentral dalam ontologi, yaitu yang pertama, apakah yang ada itu? Yang kedua, bagaimana yang ada itu? Dan yang ketiga, di manakah yang ada itu? Ketiga pertanyaan di atas dalam tahapan selanjutnya memberikan sebuah ragam serta perbedaan pemikiran dalam menjawabnya yang terjadi dalam tradisi filsafat barat. Kailan menjelaskan bahwa aliran dalam ontologi terbagi dalam 3 sesi yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu segi kuantitas. Dalam segi kuantitas dilihat dari berapa banyak susunan kenyataan yang sedalam-dalamnya, dan aliran ontologi dari segi kuantitas yaitu sebagai berikut. A. Aliran monisme, B. Aliran dualisme, C. Aliran pluralisme. Dan segi yang selanjutnya itu segi kualitas. Dipandang dari segi kualitas yaitu pandang dari segi sifatnya, dan beberapa aliran ontologi diantaranya A. Spiritualisme, B. Aliran materialisme, C. Aliran idealisme. Selanjutnya aliran nihilisme. Dan segi yang ketiga yaitu segi proses, yaitu yang dipandang dari segi prosesnya, kejadian maupun perubahannya. Dan terdapat beberapa aliran filsafat di dalamnya, yaitu aliran mekanisme, aliran teologisme, dan aliran vitalisme. Sekianlah hasil diskusi kami dengan tema memahami kajian ontologi. Kurang dan lebih kami memohon maaf. Kami akhiri. Yang ucapan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita diberikan nikmat yang banyak, terutama nikmat iman, sehingga kita dapat menyelesaikan video ini. Sholawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan, kita perbanyak kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat kepada beliau, kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang kami hormati Bapak dosen mata kuliah Filsafat Ilmu, Bapak Dr. Usiono MA, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Kami dari kelompok 7 yang berjumlah 3 orang, dengan saya sendiri Fadil Ahmad Zaki dengan NIM 0307212081, dan saudara Malik Ubaidillah dengan NIM 0307212113, dan saudari Tri Rahayu dengan NIM 0307212080. Di sini ingin berdiskusi tentang apa itu epistemologi. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu saudara Malik, apakah menurut Anda pengertian epistemologi? Baik, terima kasih. Jadi menurut saya pengertian epistemologi itu secara etimologi yaitu berasal dari kata epistem, yaitu knowledge, dan logos, yaitu berarti teori episteme. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan bahwa epistemologi itu merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, validalitas ilmu pengetahuan.
Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang menjadi perhatian para ahli atau akademisi dikarenakan kajiannya menelusuri secara mendalam mengenai hakikat pengetahuan dan cara memperoleh. Adapun pengertian epistemologi menurut para filosof atau filsuf, yang pertama menurut Simon Blackburn, yaitu epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macam-macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran. Jadi itu saja yang saya ketahui mengenai pengertian. Baik, terima kasih kepada saudara Malik Ubaidillah yang telah memaparkan apa itu epistemologi. Selanjutnya pertanyaan untuk saudari Putri Rahayu tentang epistemologi juga. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, epistemologi adalah bagian yang mengkaji dengan penciptaan pengetahuan dengan fokus pada bagaimana pengetahuan diperoleh dan menyelidiki cara yang paling valid. Menurut saya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada saudari Putri Rahayu yang telah memaparkan materi epistemologi itu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua untuk saudara Malik Ubaidillah. Menurut Malik Ubaidillah, apakah epistemologi itu penting bagi filsafat ilmu? Baik, terima kasih. Jadi menurut saya, apakah epistemologi itu penting dalam ilmu filsafat? Jadi sebelumnya kita kan sama-sama tahu tuh arti dari epistemologi. Jadi artinya itu tentang pemikiran, percakapan mengenai pengetahuan atau ilmu pengetahuan cabang filsafat. Jadi epistemologi ini memiliki fungsi dalam filsafat, yaitu sebagai landasan tindakan manusia dalam kesehariannya, dasar perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai sarana mengetahui kebenaran pengetahuan. Jadi fungsi epistemologi itu dalam bidang keilmuan bisa membantu pengetahuan pemikiran mengenai sesuatu masalah yang mendorong manusia untuk berpikir lebih kritis tentang suatu kejadian, suatu pengetahuan. Jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara Malik Ubaidillah yang telah memaparkan apa itu masalah saja yang dapat dibahas dalam filsafat ilmu. Baik, pertanyaan kedua untuk saudari Putri Rahayu, yaitu masalah-masalah apa saja yang dibahas dalam epistemologi. Kepada saudari Putri Rahayu, saya persilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, masalah-masalah yang dibahas dalam epistemologi adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Sebenarnya seseorang baru dapat dikatakan berpengetahuan apabila telah sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Artinya, pertanyaan epistemologi dapat menggambarkan manusia mencintai pengetahuan. Mungkin itu saja. Di sini saya akan bertanya kepada saudara Fadil, bagaimana hubungan epistemologi dan ilmu pengetahuan manusia? Menurut saya, hubungan epistemologi dengan pengetahuan manusia yaitu epistemologi merupakan suatu kajian ilmu yang berkaitan dengan berbagai pertanyaan tentang pengetahuan. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan. Sementara itu, dalam epistemologi ada dua peradaban, yaitu peradaban Islam dan peradaban Barat. Nah, menurut epistemologi Barat, bersumber pada akal atau rasionalisme dan pengalaman empirisme, dan akan berkembang menjadi aliran positivisme sehingga akal dan indera dijadikan sebagai sumber ilmu tanpa memperdulikan wahyu. Sumber pengetahuan didapatkan dengan kebebasan berpikir dan menjadi manusia sebagai locus atau perhatian. Dua, yaitu epistemologi Islam. Menurut epistemologi Islam, tidak mengabaikan akal dan pengalaman sebagai sumber ilmu pengetahuan. Namun terdapat hal yang penting bahwa wahyu merupakan sumber primer dalam epistemologi Islam, di mana wahyu untuk para nabi dan ilham untuk manusia yang bersumber dari hati. Nah, jadi kesimpulan menurut kami yaitu berdasarkan diskusi mengenai sumber-sumber epistemologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah teori pengetahuan yang merupakan cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan.
pengandaian dan dasar-dasarnya serta penanggung-jawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Dengan adanya penjelasan mengenai epistemologi, maka akan diketahui asal mulanya pengetahuan, terjadinya pengetahuan dan sumber-sumber pengetahuan, sehingga kita mengetahui dengan jelas dari mana kita mendapatkan pengetahuan dan cara memperolehnya. Sumber-sumber pengetahuan tersebut antara lain adalah alam, akal hati, pengalaman indera, sejarah, intuisi, keyakinan, dan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui akal indera dan sumber-sumber tersebut mempunyai metode tersendiri dalam pengetahuan tersebut. Dan tanpa sumber-sumber tersebut, maka kita tidak tahu dari mana pengetahuan itu berasal. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami diskusikan di dalam materi ini. Selebihnya kami mohon maaf dan pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan membahas materi filsafat mengenai ujian aksiologi. Saya Isha Natasha Aulia dengan NIM 03072123. Saya Adia Kamri dengan NIM 0307212075. Dan saya Ina Sapitri Nasution dengan NIM 0307212076. Simak video diskusi kelompok 8. Assalamualaikum, sekarang lagi ngapain nih? Bahas filsafat ya? Boleh gabung kan? Pengertian filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika dan sistem untuk mengkaji masalah umum dan mendasar mengenai berbagai permasalahan seperti pengetahuan dan akal pikiran. Pengertian filsafat ya? Filsafat itu sebenarnya gimana loh? Istilah ahli. Iya, seperti dalam buku ini dijelaskan oleh para ilmuwan Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Merriam-Webster, Leandra Dernella, Bertrand Russell, Tordono Hadi, dan ilmuwan lainnya. Boleh? Kalau disimpulkan, pengertian filsafat itu adalah pengetahuan yang mengkaji seluruh hakikat, kenyataan atau realitas dengan menggunakan alat bantu rasional atau akal budi yang berujung pada kebijaksanaan. Dan yang kelima, tapi kan itu harus memiliki beberapa cabang dari dasarnya ada epistemologi, statistika, ada metodologi, Aksiologi itu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai, manfaat, moral, etika, keindahan, atau estetika ilmu pengetahuan. Nah, benar tuh kata Tanri. Kalau aksiologi membahas tentang nilai dari sebuah pengetahuan. Sebenarnya poin utama yang dibahas dalam aksiologi itu ya etika dan estetikanya. Aku juga baca nih dari Google kan, para ahli tentang aksiologi ini kata jujur eksistensialisme ya. Aksiologi ini diartikan adalah sebagai teori nilai yang berhubungan dengan penggunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aku juga pernah baca pendapat Wibisono yang menjelaskan bahwa aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika serta moral sebagai dasar normatif penelitian dan juga menggali serta penerapan ilmu. Kalian tahu nggak nilai itu apa? Aku nggak tahu sih. Tahu nggak sih? Kalau aku ya, nilai itu prinsip atau standar untuk mempertimbangkan baik sesuatu
baik atau enggak gitu. Nah, kalau metadata itu ya membahas penggambaran dan ungkapan yang melalui dari bahasa yang digunakan dalam keadaan moral ya, yang perbuatannya itu baik atau buruk gitu. Itu ya, sepertinya aku perlu deh buat catatan pikiran. Bener tuh, tujuan deh dalam buku ini juga disampaikan kalau etika itu terlalu yang membahas tentang moral, perilaku agama, dan ada sebagian yang berlaku pada pemilu tertentu. Sedangkan estetika yaitu cara memilih filsafat yang berhubungan dengan keindahan, rasa, dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian personal. Ya, sepengetahuan aku juga kayak gitu. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa kita perlu belajar filsafat dan aksiologi? Kalau menurut aku ya, belajar filsafat itu bisa membuat kita berpikir lebih kritis, terus pemikiran kita juga jadi lebih luas. Dari pembahasan kita yang tadi, kalau aku simpulin, aksiologi itu bisa menjadi pengontrol sifat keilmuan manusia ya, ibaratnya seperti pedoman gitu sih, kayak karena dia membahas tentang baik dan buruk suatu hal. Oh iya sih, menurut aku juga kayak gitu kan, karena kan kalau kita sering ya menerapkan aksiologi dalam kehidupan itu ada manfaat loh. Contohnya ya, kalau pada etika sendiri, ketika guru mengajar kepada siswa yang sadar telah salah kan, tetapi tetap mengajarkannya dengan sikap yang lembut. Contoh lainnya bisa kita ambil ya, dalam kita sehari-hari itu adanya mata kuliah kewarganegaraan yang mengajarkan tentang bagaimana bersikap yang baik. Oh iya ya, tanpa kita sadari ternyata aksiologi itu sering kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah jam segini nih, kita selesai dulu diskusi kita. Jadi udah ya, makasih ya diskusi hari ini. Aku pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian diskusi kami kali ini. Nah, dari pembahasan kami tadi dapat disimpulkan bahwa aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurangnya pemahaman materi dari kami. Kami akhiri diskusi kami kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum